Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnata min yaumina hadha ila yaumin nahda. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Semoga selamanya kita dijadikan min ahlil ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita pintakan kepada Allah, semoga selamanya dicurahkan kepada panutan kita, kepada uswatun hasanah bagi kita semua, Nabi suci, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sebangsa dan setanah air, di dalam sebuah hadis Nabi menegaskan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya memiliki hak, atau kita sebagai orang muslim memiliki hak bagi muslim yang lainnya. Nabi mengatakan ada 5 hak muslim untuk muslim yang lainnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslimi. Ada 5 haknya orang muslim dari muslim yang lainnya. Yang pertama adalah raddut tahiyyah, membalas kebaikan orang lain, membalas penghormatan muslim yang lainnya, baik penghormatan itu dengan penghormatan ucapan maupun penghormatan melalui cara yang lainnya. Nabi sendiri di dalam sebuah hadis yang lain mengatakan, saat ada orang Islam mengucapkan salam kepada kita, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, maka balaslah dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Dan lalu kemudian ketika orang muslim yang lain mengucapkan salam yang lebih panjang kepada kita, misalnya assalamualaikum warahmatullah, maka kita balas waalaikumsalam warahmatullah wa maghfiratuh, dan begitu seterusnya. Begitupun sikap kita saat kita diberikan penghormatan oleh muslim yang lain, dengan kebaikan-kebaikan, dengan penghormatan yang lainnya, maka berusahalah kita sebagai muslim untuk memenuhi, untuk membalas penghormatan yang lain itu dengan yang lebih baik, dengan yang lebih baik, atau minimal sepadan, sama dengan apa yang mereka berikan kepada kita. Itu adalah merupakan kewajiban kita bagi mereka. Ketika mereka menghargai kita, maka balaslah penghargaan itu dengan yang lebih baik. Ketika mereka mengedepankan kita, menghargai, memberikan kebaikan kepada kita, maka balaslah hal itu semua dengan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Berusahalah untuk bisa membalas segala kebaikan-kebaikan yang muslim lain berikan pada kita dengan pembalasan yang lebih baik.
Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, hak muslim yang lain yaitu wa ijabatu da'wati, mengabulkan undangan. Ketika mereka muslim yang lain mengundang kita kepada sebuah walimah, maka berusahalah untuk bisa memenuhi undangan tersebut. Terutama walimah-walimah atau dakwah-dakwah, undangan-undangan yang di dalamnya tidak mengandung kemungkaran. Tentu saja ketika kemudian dakwah itu atau undangan-undangan yang mereka berikan pada kita itu ternyata menurut kita memiliki kekurangan di dalam sisi fikih atau tidak memenuhi syarat, misalnya ada kemungkaran, ada ikhtilat, ada antara wanita dengan laki-laki, maka hal itu tentu saja memiliki efek hukum yang berbeda, di mana ketika ada kemungkaran di dalamnya, maka menjadi tidak wajib lagi bagi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketika kita mendapatkan undangan dari muslim kita yang lain, dari saudara kita yang lain, maka berusahalah untuk bisa mengabulkannya, berusahalah untuk bisa mendatanginya, berusahalah untuk bisa memenuhinya. Hal itu adalah kewajiban bagi kita kepada muslim yang lainnya. Nah, kemudian hak muslim yang berikutnya dari muslim yang lainnya adalah wasyuhudul janazati. Saat saudara kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, saat saudara kita muslim yang lainnya mendahului kita, ya, meninggal dunia, maka kita sebagai muslim punya kewajiban untuk bisa hadir melayat kepada ahli warisnya, datang untuk mendoakan jenazahnya, ikut mengurus jenazahnya, ikut mendoakan jenazahnya, dan ikut mengiringkan jenazahnya ke pemakaman. Hal itu adalah sebuah kewajiban bagi kita muslim terhadap muslim yang lainnya. Jangan sampai kita melakukan sebuah tindakan yang diskriminasi, artinya ketika orang yang meninggalnya itu adalah orang kaya, maka kita hadir, kita mau datang, kita mau membantu, kemudian kita mau mendoakan, ikut mengiringkannya jenazahnya. Tetapi pada saat yang meninggalnya itu bukan orang kaya, bukan orang yang berpengaruh, maka kita tidak mau datang, padahal posisi rumah kita amat dekat dengan yang meninggal tersebut. Itu adalah sebuah diskriminasi yang dipandang tidak baik. Jadi sekali lagi, syuhudul janazati adalah salah satu dari kewajiban muslim untuk muslim yang lainnya. Saat ada jenazah, maka ikutlah kita mengurus mereka, bantulah mereka, keluarga mereka, berikan kebanggaan, berikan kemudian kemudahan atau kelonggaran di dalam kesusahan mereka. Insya Allah seseorang yang mau melonggarkan kesusahan orang lain, maka dia akan dilonggarkan kesusahannya saat di akhirat nanti. Barang siapa yang menolong kepedihan dan kesedihan orang lain, maka dia akan ditolong Allah pada saat kepedihan dan kesedihan menghadapi kiamat nanti. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kemudian hak muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lainnya adalah wa iyadatul maridhi. Pada saat saudara kita yang lain terkena musibah, mendapatkan kasih sayang Allah, diberikan penyakit, maka berusahalah untuk bisa hadir, untuk bisa datang, melihat kondisi saudara kita muslim yang lainnya, memberikan doa untuk kesabaran dia, memberikan doa untuk kesehatan dia, memberikan dorongan, semangat bagi dia. Kenapa kadang-kadang seseorang itu sakit karena hatinya, seseorang itu merana sebuah penyakit karena hatinya begitu kering, karena hatinya begitu susah, dipenuhi dengan kesusahan. Tidak ada seorang pun yang memberikan
kebaikan atau memberikan dorongan moral untuk terus semangat dan bersabar atas apa yang Allah berikan dan apa yang Allah ujikan kepada si sakit tersebut. Maka dengan kehadiran kita menengok orang yang sakit, kemudian menanyakan bagaimana kondisinya, dan kemudian ikut mendoakannya, sambil juga membantu barangkali si sakit itu membutuhkan pertolongan dari sisi moral, dari sisi pendanaan untuk berobat dan segala macam. Apapun yang kita bisa bantukan, maka kita membantu dia. Itu adalah sebuah kewajiban kita bagi muslim yang lainnya, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada. Lalu kemudian hak muslim dari muslim yang lainnya adalah wa tashmitul atish idza hamidallaha ta'ala, yaitu mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ada orang yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita bantu dia untuk mendoakan kembali yarhamukumullah, kemudian wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita doakan semoga orang yang bersin tersebut mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah, dan dibaikan segala keadaannya, ditolong hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kesusahan hidupnya dunia dan akhiratnya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, seorang muslim bagi muslim yang lain bagaikan sebuah bangunan di mana sebagian bangunan itu rusak, maka bagian yang lainnya akan ikut merasakan akibat dari kerusakan itu. Ketika seseorang muslim menganggap bahwa muslim yang lainnya adalah sebuah bagian dari hidupnya, maka tentu setiap muslim akan merasakan kepedihan dan kesedihan muslim yang lainnya. Seorang muslim akan merasakan kesusahan dari muslim yang lainnya. Saat muslim yang lainnya mendapatkan ujian, maka kita sebagai muslim bagian daripada hidupnya bisa memberikan pertolongan, minimal sumbangsih semangat, motivasi dan dorongan supaya terus bersabar atas apa yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu, biar Islam tetap tinggi dan dimuliakan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, di mana Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang mengalahkannya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, saat umat Islam mampu membuktikan sikap kebersamaannya, maka tentu Islam akan masyhur dan Islam akan jaya. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa la Islama illa bil quwwah, tidak ada Islam kecuali dengan kekuatan, wala quwwata illa bittihadi, dan tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan. Islam itu tidak akan ada tanpa ada kekuatan, dan kekuatan itu tidak akan pernah ada tanpa adanya persatuan. Wala ittihada illa bil jamaah, maka tidak ada persatuan kecuali dengan kebersamaan. Oleh karena itu, marilah kita melihat orang lain, muslim yang lain itu sebagian daripada diri kita sendiri. Apa yang dirasakan oleh mereka, maka kita pun harus bisa merasakannya. Kegembiraan mereka adalah kegembiraan kita, kesedihan mereka adalah kesedihan kita juga. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.